Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya. Kembali kita di Renungan Pagi. Nah, kali ini topik kita adalah jangan menjadi pengecut karena Tuhan bersama kita. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Orang muslim selalu berbuat baik kepada saudara dan tetangganya, baik yang muslim maupun non-muslim. Kalaupun muslim itu selalu berbuat baik, juga tak pernah gentar menghadapi siapa yang menyerangnya, dan tak akan mundur jika sudah memutuskan untuk perang. Sikap ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat An-Nisa ayat 77 artinya, tahanlah tanganmu untuk berperang. Jadi kita disuruh menahan tangan untuk berperang bersabar. Musyawarah dulu, gitu maksudnya. Namun jika kita diserang, kita diperintahkan untuk wajib berperang. Kalau kita diserang, masa kita perang kan? Nah, mungkin kita diam aja. Oke. Quran surat Al-Anfal ayat 15. Apabila kamu bertemu dengan manusia yang menutup diri dari kebenaran dan menyerangmu, maka kamu maju, gak boleh mundur. Itu maksudnya ya. Quran surat Al-Anfal ayat 45. Ketika kita berperang, sebutlah nama Allah ya. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya kalau kita sudah memutuskan untuk berperang. Nah, jadi sebenarnya berperang itu kalau kita diserang. Nah, itu tadi kesimpulannya, tahanlah tanganmu kecuali kamu diserang. Nah, fenomena yang kita lihat ya, yang kita dengar-dengar, yang kita alami ya, banyak kali ya orang mengatakan bahwa Islam itu teroris, suka berperang ya. Dengan ayat-ayat perang ini ya, sering diskusi atau sering diadakan perdebatan. Nah sekarang lagi kita ini kan dalam keadaan dunia kita ya, ada perperangan antara Palestina dan Israel kan. Kita nggak tahu ya masalah ekonomi atau masalah apa. Bukan masalah agama ya. Kalau kita masalah agama kan udah jelas kan. Siapa nabi kita kan udah jelas, ada semua di Al-Quran. Mungkin masalah ekonomi. Nah, kenapa orang Indonesia itu membantu Palestina? Ya, Quran memerintahkan kita, ayat-ayat firman Allah memerintahkan kita, sama dengan fakir miskin, anak yatim piatu, kita santuni, itu sama. Jadi Palestina pun kita santuni karena dia adalah sama-sama agama kita, seagama dengan kita. Jadi kita wajar membantu dia. Dunia ini siapa saja, kita yang kalau misalnya kita mereka ke mayoritas Islam, kita menyumbang ya. Bukan berarti kita ya ngapain disumbang kan. Memang perintah agama kita, fakir miskin, anak yatim, saudara kita yang susah, janda-janda, memang kita perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya itu memang kita harus membantu. Nah, jadi jangan salah paham. Jadi kita pula jadi salah paham di sini, saling membenci pula nanti kita kan. Sementara untuk mempersatukan Indonesia ini agar menjadi Indonesia yang besar ini kan kita kan persatuan kan, kemanusiaan, saling membantu. Ya, janganlah kita pula jadinya yang ini kan, kita nggak ngerti sejarahnya bagaimana. Kita dengar-dengar aja. Kita biar gimana pun kita satu nenek, Adam dan Hawa. Itulah nenek kita. Itu aja. Jangan kita saling bunuh. Kita heran juga ya kok sampai membunuh sampai segitu kejamnya. Kita nggak tahu ya kan apa. Masalah agama kita pun di sini beda-beda agama. Alhamdulillah ya. Kadang-kadang kita ada yang orang-orang terus family kita ada juga yang Kristen. Ada kita masalah di sini kan. Nah, jadi kita jangan salah paham ya, antara kita dengan kita di sini. Galanglah persatuan, saling membantu. Ya, itulah hanya yang dapat saya buat di video saya ini. Semoga ada manfaatnya. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Mari kita bergandengan tangan. Jangan sebelahan rumah berbeda-beda agama. Kita nggak cakapan ya. Jadi kita harus mempelajari seutuhnya lah ya tentang tentang toleransi ya. Toleransi dalam agama itu bacalah. Kan sekarang kan udah terbuka ya kan. Antara ayat-ayat suci Al-Quran yang hubungannya dengan agama. Ya, yang ayat suci Al-Quran yang hubungannya dengan
kebudayaan, sosial, tentang organisasi kan. Di situ kan tidak ada masalah, kita kan nggak ada masalah agama kalau kita ini ya. Kalaupun seandainya ada katanya gereja mau dibuka, nggak boleh itu ya. Kita orang itu intern orang itulah, kita nggak tahu itu, ada pribadi-pribadi lah itu ya. Kita depan-depanan kan, gereja kita di Jakarta itu depan-depanan kan. Di sini pun misalnya ada gereja, ada masjid, nggak ada masalah. Cuma ada orang yang suka bikin ribut, ya kan? Suka melaga-laga. Jadi kita jangan mau dilaga-laga ya. Oke ya. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.